Selamat datang di podcast Sabar Sanlat Barokah Ramadan SMA PGI 2 Bandung tahun 2026. Nah, di ruang ngobrolnya yang anak muda yang pengen hidupnya tetap chill tapi tetap juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng saya Ilma Syahida Afifah. Sebelumnya saya akan menanya dulu kabar-kabar teman-teman di sini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga hati kita dari hal-hal yang bikin jauh dari Allah. Ya, atau kalau lagi bete, lagi hektik, lagi santai juga. Nah, di sini bisa merecharge iman kita. Kita talkshow sambil merecharge iman tentunya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget nih sama kehidupan anak muda, yaitu aktivisme dan agama. Bisa nggak sih kita peduli sosial sekaligus taat juga dalam beribadah? Nah, topik ini dekat sekali dalam kehidupan anak muda, tapi jarang juga dibahas. Nah, jadi di sini kita bahas bareng-bareng ya. Dan hari ini juga saya nggak sendirian, kita kedatangan tamu, yaitu Ustazah Eni Nur Aini SKOMI. Beliau merupakan guru PAI sekaligus wakil kepala sekolah bidang humas di SMP Bakti Asi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarna damang. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan bahas materi tentang aktivisme dan agama ya Bu ya. Aduh, Masya Allah materinya. Jadi sebetulnya tema ini mengajak kita merenung bahwa menjadi hamba Allah itu tidak membuat kita pasif, tapi juga kita bisa berperan aktif dalam di kehidupan sekitar kita ya Bu, dengan tetap menyeimbangkan antara ibadah dan juga kepedulian sosial kita. Tapi sebelum kita bahas materinya, jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe YouTube channel SMA PG 2 Official. Baik, nah Bu, di zaman modern sekarang kan anak-anak Gen Z ya terutama, aktivisme itu sering dianggap gerakan sosial modern. Sebenarnya aktivisme ini sendiri ketika misalkan contohnya penggalangan dana dalam bencana, tetapi juga di sisi lain contohnya misalkan kalau malam-malam penggalangan dana kadang ada yang berhalwat, juga meninggalkan sholat ya Bu ya, meninggalkan yang wajib gitu. Jadi sebenarnya Islam mendukung aktivisme ini sendiri tuh nggak sih? Baik Teh Ilma, terima kasih juga semuanya pemirsa. Alhamdulillah kita bersilaturahmi pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, mengingat dari mengenai aktivisme ya, yaitu berarti gerakan ya, gerakan kita sosial untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sebetulnya di dalam Islam aktivisme itu mungkin bisa diistilahkan adalah gerakan dakwah gitu ya. Di mana gerakan dakwah ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita umat Islam, sebagaimana di dalam Al-Quran di Allah berfirman bahwa hendaklah di antara kalian ada yang menyeru kepada kebaikan kan, dan mencegah dari hal yang munkar gitu ya. Nah, mengenai aktivisme ini tadi banyak disalahartikan oleh generasi sekarang ya gitu kan. Mungkin untuk bagaimana tidak menyalahartikan, kita harus paham dulu gitu kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu manfaat dan tujuannya apa. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru menghilangkan hal-hal kewajiban kita, bahkan meninggalkan gitu ya. Yang artinya jadi tidak berfaedah gitu ya, yang mendahulukan yang sunnah sementara meninggalkan yang wajib. Ya, caranya adalah kita memahami dulu apa tujuan kita untuk melakukan aksi tersebut gitu. Apa manfaatnya untuk diri kita, apa manfaatnya untuk lingkungan kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia gitu ya. Sebagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Nah, bagaimana setiap aktivitas kita agar tidak sia-sia, maka niatkanlah untuk beribadah gitu. Kita misalkan berkiprah di keluarga, di masyarakat, ketika kita terkoneksi meniatkan hal itu adalah untuk beribadah, insya Allah dunianya dapat, pahalanya dapat gitu. Sehingga kita tidak akan mungkin untuk meninggalkan misalkan kayak tadi karena asik misalkan penggalangan dana untuk sosial, aksi dan sebagainya, sehingga lupa waktu bahkan meninggalkan kewajiban kita sholat gitu ya.
ketika kita mengetahui tujuannya gitu kan, arahnya kemana, maka insya Allah maka ditanamkanlah terlebih dahulu adalah ilmu. Jadi sebetulnya Islam tuh mendukung sekali gitu kan, karena sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, bahwa berdakwah itu adalah harus kewajiban gitu kan, untuk mencegah dari kemungkaran. Baik, kalau kadang kita terlalu sibuk ya Bu ya dengan kegiatan sosial gitu ya. Terlalu sibuk, contohnya kalau sekarang misalkan penggalangan bencana, kemudian ketika ada aksi bala Palestina dan sebagainya, tapi kita tidak bisa, kadang ada yang tidak mengerti esensi dari penggalangan tersebut itu seperti apa, aksi tersebut itu seperti apa gitu. Apakah itu bisa dihitung sebagai ibadah gitu Bu, atau seperti apa nih Bu? Inti dari ibadah itu pertama itu yang harus dengan ilmunya, gitu ya. Karena ada keterangan dari seorang ulama bahwa ketika kita beribadah tanpa ilmu itu tertolak, gitu ya. Tidak, contoh secara logisnya gini. Ketika kita akan membuat sesuatu, contohnya kita sebagai perempuan misalkan mau memasak atau membuat kue, tentunya kan ilmunya harus ada. Kalau membuat donat misalkan ya harus ada raginya dan lain sebagainya, tepungnya yang seperti apa. Ketika kita tidak mengetahui ilmunya, bahkan mungkin nanti akan jadi bantet, tidak enak gitu ya rasanya. Demikian pun tidak berhasil. Demikian pun dengan ibadah, kita harus mengetahui ilmunya dulu gitu kan. Ilmunya dulu sehingga ibadah itu bisa dilaksanakan sampai pada tujuannya sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu hal apapun juga harus dengan ilmunya. Harus dengan ilmunya. Karena ibadah pun perlu ilmu gitu kan. Sekarang kita sholat aja karena saking rajinnya sholat duhur jam 11 itu nggak sah gitu kan. Jadi waktu sholatnya kapan, syarat sahnya gimana, jadi harus yang pertama pondasinya adalah ilmunya dulu gitu. Kalau misalkan untuk sekarang gitu ya Bu ya, ketika misalkan ada aksi-aksi gitu, aksi-aksi contohnya misalkan di jalanan gitu ya Bu ya, untuk menegakkan keadilan sebetulnya tujuannya bagus untuk menegakkan keadilan, atau enggak ketika misalkan ada pemerintahan yang zalim dan lain sebagainya, kita melakukan aksi supaya adil gitu ya Bu ya. Tapi kadang ketika aktivis-aktivis itu sibuk untuk aksi, tapi kadang meninggalkan sholat. Jadi gimana sih caranya Bu biar keduanya itu, kadang kan kalau misalkan contohnya ketika di jalanan kan kita susah mencari tempat sholat dan lain sebagainya gitu ya Bu. Bagaimana cara dua-duanya bisa seimbang atau sejalan gitu? Nah, betul tadi misalkan kita tujuannya ingin mengadakan perubahan gitu kan? Kritik ya terhadap pemerintah gitu kan. Musim sekarang misalkan demo dan lain sebagainya. Nah, kalau di zaman sekarang itu kan udah lebih canggih ya, demo tidak harus turun ke jalan gitu ya. bisa juga dengan media sosial, petisi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana itu bisa dilaksanakan secara efektif. Adapun jika kita mengharuskan tujuan ke jalan gitu kan, bagaimana caranya agar tidak meninggalkan sholat, terutama generasi muda gitu ya yang mungkin kebablasan, terlalu asik dan lain sebagainya, maka itu pondasi yang pertama harus ada ditanamkan keimanan gitu kan, keyakinan bahwa ketika kita sudah yakin ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan gitu ya. Ketika kewajiban itu sudah diyakini, sudah merasa sebagai kewajiban, maka tidak mungkin ditinggalkan. Kalau keimanannya sudah kuat, keilmuannya sudah kuat, nah di mana itu pondasinya? Itu bisa di lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan gitu kan. Kita mungkin sebagai pendidik gitu kan, berkewajiban untuk selalu terus mengingatkan. Nah, ketika kita sudah menanamkan pondasi itu, kemanapun anak-anak kita, insya Allah tidak akan meninggalkan kewajiban mereka. Jadi kalau masalah meninggalkan sholat mungkin ketika kita sedang aksi pun, kembali kita kepada individunya, pasti gitu kan. Nah, ketika kita akan selalu menyempatkan, kalau sudah ada ilmunya, dalam Islam kan ada misalkan ketentuan jama dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dipraktekkan dalam hal-hal tersebut. Tidak karena aksi dan lain sebagainya lalu meninggalkan. Ada rukhsah tertentu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi justru agama Islam itu selain kita, mungkin tadi kan agama Islam bukan hanya agama yang pasif tapi juga aktif, tapi juga dalam taat beribadah itu memudahkan, tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan, betul. Nah,
Jadi Bu, kalau misalkan aktivisme tadi Hmm. kan aktivisme bisa juga tadi kata Ibu dengan ketikan aja, dengan petisi kan zaman sekarang Iya, ada yang betul, ketikan dengan betul. petisi atau kita turun ke Mohon. jalanan gitu ya Bu ya. Atau kita penggalangan dana terhadap korban-korban bencana. Nah, itu kan sekarang bisa Iya, dilaksanakan tuh bisa online kan betul, lewat betul. aplikasi-aplikasi gitu ya Bu ya. Nah, apa bedanya sih Bu aktivisme yang versi Islam gitu ya Bu ya, sama aktivisme yang tidak berbasis nilai agama gitu? Kalau kita aktivisme yang berbasis agama tentunya tidak akan keluar dari koridor aturan Islam. Iya, Nah, yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis gitu ya. Sebagaimana dalam hadis, maro'a minkum munkarun, maka ketika kita melihat kemunkaran, maka rubahlah biyadihi dengan tanganmu. Fa'ilam yastati, fabilisanihi, fa'ilam yastati, fabiqalbihi, wazalika adaful iman. Nah, jadi dalam Islam sangat mudah dan fleksibel ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Jadi mampunya dengan kekuasaan, misalkan ada yang berperan sebagai pemberi kebijakan, iya. maka berilah kebijakan dengan baik. Ada yang mampunya dengan lisan, kita memberitahu dengan semampu kita, maka beritahulah. Ada yang misalkan ketika selemah-lemahnya iman, ketika kita melihat kemungkaran, maka tekadkanlah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran Kemungkaran gitu. gitu Maka ya. itu adalah peran yang paling Dasar gitu ya dasar Bu ya. gitu ya. Yang paling dasar. Iya, betul. Jadi yang membedakan antara aktivisme yang ada masih dalam koridor Islam Islam pasti gitu akan ya berpegang teguh terhadap terhadap Al-Quran dan hadis. iya. Justru yang tidak di dalam koridor agama mungkin itu akan kebablasan gitu ya, sehingga akan menimbulkan mungkin banyak lagi hal-hal yang merugikan gitu. Kalau misalkan berdasarkan aktivisme itu ada terukur gitu, akan Iya. terukur kalau kita misalkan aksi sesuai dengan aturan Islam gitu kan. Bagaimana batasan misalkan nanti akan berbaur di pergaulan dengan laki-laki dan perempuan, ketika kita berpegang teguh terhadap ajaran Islam, maka itu Selalu akan ada batasan. batasan. Iya. Kemudian juga ya Bu ya ketika kita tahu batasan dan ketika tahu esensi dari bagaimana sih urgensi aktivisme itu sendiri gitu ya Bu ya. Anak-anak atau di zaman modern ini kita Gen Z sekarang ini dia bisa tahu bahwa ketika kita bisa berperan andil dalam membantu kehidupan sosial orang lain gitu ya Bu ya, dalam memperbaiki kehidupan sosial, karena sebaik-baiknya manusia kan tetap ya Bu ya yang bermanfaat bagi orang lain. Selain kita berpegang teguh kepada aturan ajaran Allah, kita juga kan tetap harus saling membantu antara satu sama lainnya, tetapi tidak jauh atau tidak keluar dari koridor Islam itu sendiri. Nah, kemudian nih Bu, akan di anak-anak Gen Z sekarang ya Bu ya, ada yang namanya isu mental health atau kesehatan mental gitu ya Bu. Terus ada juga isu-isu lingkungan, bagaimana bencana-bencana alam, kemudian kejadian-kejadian di sosial yang memang makin kesini itu makin yang pertama kan sekarang zaman serba canggih. Betul. Semuanya cepat diakses ya. cepat diakses sekali. Kemudian kita dalam bersuara pun, dalam berpendapat sangat cepat sekali dengan adanya media sosial ini sendiri nih. Kalau hal-hal tersebut itu sejalan dengan Islam, dengan ajaran agama Islam atau tidak? Kalau hal tersebut tadi ada mental hurt ya. Iya. Kalau dalam Islam itu kalau kita mental hurt itu berarti kita mudah baper gitu ya, terlalu perasaannya over gitu ya, Atau insecure juga. ya gitu, tidak merasa percaya diri dan lain sebagainya. Nah dalam Islam dalam Al-Quran ditegaskan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu dengan berzikir tatmainul qulub maka akan mendapatkan ketenangan hati gitu ya. Nah, untuk mental health mungkin generasi muda di zaman sekarang juga perlu mengimbangi gitu ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengendalikan emosi dan hati sehingga kesehatan mentalnya terjaga gitu kan. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu pencipta kita, itu bisa kita berzikir ya. Berzikir itu bisa dengan lisan, dengan hati, atau kita mengamati lingkungan sekitar kita. Ayat-ayat kauniyah gitu ya. Bisa kita amati. Masya Allah, itu misalkan terjadi bencana gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah ulah tangan dari manusia gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Arum
bahwa telah terjadi kerusakan fil bari wal bahri ya, akibat adalah tangan manusia itu gitu kan. Nah, sendiri. kita bisa mengkaji hal-hal tersebut sehingga kita bisa mengingat Allah, sehingga kita bisa sehat, mental kita bisa sehat, dan kita menyadari juga rukun iman yang keenam, takdir gitu ya, Qadar dan bahwa qadar, ya. itu apa yang terjadi kepada kita sehingga kita galau dan lain sebagainya, ketika kita sudah mengembalikannya kepada Allah, maka insya Allah akan ada ketenangan gitu ya. Selanjutnya juga dalam peran sosial gitu ya. Peran sosial dalam Islam itu sejalan gitu kan. Dalam Islam adanya ajaran zakat gitu kan, untuk penyeimbangan sosial gitu kan, untuk bisa berbagi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin seperti itu. Di lingkungan juga mungkin sama ya Bu ya, ketika kita bisa membantu rekan-rekan kita yang memang tadi sama juga, zakat kan membantu orang-orang yang memang belum cukup membutuhkan gitu ya Bu ya. Di lingkungan juga mungkin sama, ketika misalkan nanti ada bencana yang memang kita tidak duga, kita selalu hatinya tergerak untuk bisa membantu. Gitu ya. Jadi ada rasa empati gitu ya. Jadi dalam Islam juga mungkin ya Bu, tidak hanya meningkatkan ketakwaan, tapi juga menumbuhkan rasa empati dan kebermanfaatan kita di kehidupan sekitar. Betul, ya Bu. Iya. Karena takwa itu kan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, dalam Al-Quran Allah menganjurkan untuk menjaga lingkungan gitu kan, menanam pohon misalkan ya, terus tidak buang sampah sembarangan, itu adalah bagian takwa gitu kan. Melaksanakan kewajibannya misalkan itu adalah bagian dari takwa. Nah, bagaimana sih Bu cara menjaga aktivisme ini gitu ya Bu, agar tetap berada di jalur yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridhoi gitu Bu? Agar selalu ada di jalan Allah yang setiap aktivitas kita selalu ada di jalan Allah yang Allah ridhoi, maka yang pertama ditumbuhkan yaitu dalam diri masing-masing dulu. Pertama, perbaiki niat gitu ya, agar semua aktivitas kita bernilai ibadah gitu kan. Itu intinya. Ketika niat kita sudah bagus, sudah ikhlas, maka insya Allah semua aktivitas kita, karena ibadah itu tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas gitu. Ketika semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semuanya bernilai ibadah gitu kan. Apapun peran kita ya, perannya sebagai penggerak sosial, perannya sebagai pendidikan, perannya sebagai siswa gitu kan, bagaimana kita meniatkan segala aktivitas dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan Rasulullah sudah mengajarkan ya, bagaimana kita bangun tidur, mau tidur, bahkan melangkah keluar rumah kaki yang mana dulu, seperti apa, itu sudah diajarkan. Ketika kita terkait dengan meniatkan ibadah karena Allah, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah. Ini Bu, kan dalam aktivisme itu sendiri berarti kita bisa simpulkan bahwa siswa juga bisa berperan dalam memperbaiki keadaan sosial. Betul. Berarti ya Bu? Betul. Atau seperti apa nih Bu? Siswa sangat bisa berperan, karena siswa itu adalah generasi muda yang nanti akan menjadi penerus. Ya, yang jadi estafet kepemimpinan selanjutnya. Mungkin yang tua-tua nanti akan tergantikan oleh yang muda gitu kan. Kalau dalam Islam mungkin masa remaja itu masa yang harus sangat dimanfaatkan gitu kan, seperti Rasulullah igtanim khomsan qabla khamsin ya, 5 perkara sebelum 5 perkara, diantaranya masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, diantaranya ini masa remaja ya, siswa, terutama di usia SMP, SMA, mungkin kalau dalam istilah fikih disebutnya sudah masa balik ya, mukallaf gitu ya. Jadi artinya sudah terikat dengan semua kewajiban yang diharuskan oleh agama. Nah, masa-masa ini adalah masa produktif gitu ya. Jadi sangat berperan sekali untuk siswa dalam pembangunan perubahan secara sosial dan lain sebagainya. Itu sangat berperan. Jadi siswa atau anak-anak muda sekarang selain berperan aktif gitu ya dalam kepedulian sosial, juga bukan berarti aktivisme itu harus selalu turun ke jalan raya ya Bu ya. Betul. Bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan mungkin dengan perkataan atau dakwah bilisan gitu ya Bu ya. Kalau dalam ilmu dakwah itu ada tiga bentuk kita aktivisme ya, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya.
Di antaranya satu bilhal, yaitu dengan aksi ya, dengan aksi nyata yang mungkin bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Misalkan di zaman sekarang mah ada menyampaikan aspirasi misalkan ya Ke kepada aksi bela hal-hal gitu ya Bu ya. aksi bela negara, bela apa gitu ya. Palestina gitu ya. Yang jelas mengekspresikan gagasan-gagasannya untuk melakukan perubahan, memberikan masukan-masukan atau ide. Yang kedua ada dakwah bilisan gitu ya, yaitu tadi itu kita bisa melakukan perubahan dengan lisan kita, memberikan nasihat gitu kan, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan bimbingan gitu kan, itu termasuk bilisan. Yang ketiga ada bil kolam, yaitu dengan tulisan. Ada kan anak yang nggak suka public speaking, nggak bisa ngomong, bisa lewat tapi nulisnya kadang lebih-lebih gitu ya. Iya, dalam tulisannya bisa mengeluarkan ide dan gagasannya lebih lugas gitu kan, seperti itu. Baik. Nah Ibu, apa nih kira-kira pesan buat Gen Z supaya Gen Z itu tetap taat beribadah, tetapi juga bisa memperbaiki kehidupan sosial, atau kadang kan sekarang insya Allah kita berharap generasi-generasi sekarang bisa memperbaiki dunia gitu ya Bu. Insya Allah. Jadi apa peran Indonesia generasi emas? Generasi emas itu. Bukan kita hal kecil aja lah bisa memperbaiki keadaan Indonesia gitu ya, atau enggak hal sekecil apapun. Apa sih Bu pesan buat Gen Z supaya kita bisa tetap hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga kita tetap jalan gitu. Nah, saya mengutip dari pernyataannya Agim ya, 3M gitu ya. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil gitu kan. Jadi kita tidak mungkin bisa ke ranah yang lebih luas gitu ya, sementara diri kita belum baik gitu kan. Mulai dulu dari diri sendiri, dan jangan ditunda, mulai dari sekarang, mulai dari hal terkecil. Misalkan memungut sampah yang ada di depan kita, mengingatkan teman di samping kita gitu kan, itu adalah hal-hal yang terkecil, yaitu bisa memimpin diri sendiri dulu ya. Karena seyogianya sebelum kita memimpin orang lain, maka harus bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu kan, karena yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, dan pasti setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu setelah diri kita sudah melaksanakan hal-hal tersebut, maka bisa dakwah menjadi ke halayak yang lebih luas lagi. Jadi dakwah itu ada 3 ya Bu, tidak hanya kita bisa turun ke jalanan atau dengan bilhal, tapi juga dengan bilisan, kemudian dengan bil kolam, dengan tulisan. Tapi jangan lupa juga bil kolam juga kan kadang sekarang anak-anak menulis mengkritiknya terlalu keras ya Bu. Betul. Kalau dulu mulutmu harimaumu, mungkin sekarang jempolmu. Jempolmu harimaumu ya Bu ya. Jadi harus juga dalam berkata, dalam menuangkan tulisan juga harus terukur sesuai dengan ilmunya. Harus juga difikirkan terlebih dahulu. Kalau dalam Islam jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam gitu ya. Jadi dipertimbangkan dulu efeknya apa yang gagasan yang akan kita sampaikan seperti itu. Iya. Jadi sebelum kita contohnya misalkan turun ke jalanan atau melakukan aktivisme lainnya, atau turun berdonasi, misalkan membuat donasi dalam penggalangan bencana gitu ya Bu ya. Kita juga harus sadar bahwa ibadah dan aktivisme itu sendiri bukan hal yang memang bertentangan. Betul. Tapi justru dalam Islam itu adalah ibadah bisa menjadi bahan bakar supaya aktivisme itu sendiri bisa dilaksanakan secara ikhlas gitu ya Bu, secara lebih tulus dan juga lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Tidak jauh dari koridor Islam ya. Selama kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, ajaran yang kita yakini, maka insya Allah tidak akan over gitu ya, tidak akan keluar dari apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi tujuannya dulu dipastikan apa tujuan kita gitu kan, seperti penggalangan dana dan lain sebagainya. Islam menganjurkan untuk sedekah, infak gitu kan, sudah sejak berabad-abad lalu ajaran Islam sudah mengajarkan. Tapi ketika kita beramal harus diperhatikan dulu caranya gitu kan. Kadang kita tujuannya baik tapi caranya salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus tujuannya baik, caranya juga baik seperti itu. Nah, mungkin Ibu ada closing statement nih dari Ibu, bagaimana sih supaya anak muda itu bisa seimbang atau sejalan gitu. Sekecil misalkan kita dalam aktivisme kegiatan sosial membantu teman gitu ya Bu ya, membantu teman, kemudian selalu menyebarkan kebaikan gitu. Ada closing statement-nya Bu buat
aktivisme dan agama. Bagaimana supaya kita bisa seimbang antara taat beribadah, kemudian kita juga bisa peduli terhadap sosial. Terhadap sosial. Baik, pemirsa sekalian, adik-adikku sekalian, jadi dalam kita melaksanakan aktivisme, peran kita sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai pemimpin di bumi ini, sebelum penciptaan manusia Allah berfirman bahwa aku akan menciptakan manusia, gitu kan. Sedangkan ditentang oleh malaikat, manusia itu selalu membuat kerusakan, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa berperan sebagai khalifah itu tidak dicitrakan sebagai pembuat kerusakan, gitu kan. Nah, tentunya dalam aktivisme kita, peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini tentu harus sejalan dengan aturan-aturan yang sudah Allah tentukan. Di antaranya ketika kita akan berkiprah, maka kita harus mumpuni dulu, cari informasi dulu, cari ilmunya dulu, sehingga peta yang akan kita laksanakan itu jelas, terukur gitu ya, terukur. Nah, jadi kita bisa bergerak, bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai kita aksi gitu kan, tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Meninggalkan sholat, misalkan ya, terus misalkan tidak izin sama orang tua gitu kan, dan lain sebagainya. Itu hal-hal mendasar yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Sehingga kita harus memperhatikan gitu kan, tujuannya apa, sehingga terukur apa yang kita laksanakan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan sampai kayak seperti yang saya ungkapkan tadi, tujuan kita baik tapi caranya salah. Jadi harus tujuannya baik, caranya juga baik. Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Jadi aktivisme dan agama itu sebetulnya bisa kita bahas atau sering kali kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata ya Bu, dalam hal-hal kecil, dalam dakwah-dakwah kecil, bagaimana cara generasi muda untuk bisa menyeimbangkan antara taat beribadah, kemudian gimana juga cara kita supaya bermanfaat bagi manusia lainnya, hablum minallah dan hablum minannasi, supaya bisa seimbang. Bisa seimbang, betul. Jazakallah khairan kasiran Ibu atas materinya. Masya Allah, ini materinya sangat-sangat bermanfaat sekali, dan saya juga jadi memberikan pengetahuan baru ya Bu, terutama tentang aktivisme itu sendiri, bahwa aktivisme di sini tidak hanya kita turun ke jalan, tapi kita juga dakwah dengan beberapa cara yang 3 cara ya Bu, seperti yang Bu tadi bilang. Nah, untuk kali ini mungkin dicukupkan sekian. Saya haturkan terima kasih, jazakallahu khairan kasiran kepada Ibu yang telah menyempatkan hadir di podcast SMA PGI 2 Bandung ini ya Bu. Semoga pertemuan kita itu bisa nantinya bertemu lagi. Amin, amin. Terima kasih juga sudah berkenan mengundang kami untuk bisa bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa berperan ya sebagai aktivis pembawa perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan porsinya masing-masing dan dengan cara yang dibenarkan di dalam ajaran kita, ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, teman-teman semuanya, pematerian aktivisme dan agama, bagaimana cara kita supaya bisa taat beribadah dan juga peduli terhadap sosial, materi telah selesai. Tadi yang disampaikan oleh Ibu juga, Masya Allah, materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa terus ikuti media sosial kami di Instagram, TikTok, kemudian YouTube SMA PGI 2 Official. Jangan lupa untuk di-like, di komen, dan juga di subscribe YouTube SMA PGI 2 Official, karena banyak sekali ya tentunya konten-konten menarik lainnya. Dan juga jangan lupa pantengin episode-episode Sabar Podcast selanjutnya, karena masih ada banyak sekali materi-materi yang ketika kita misalkan lihat dan kemudian kita perhatikan itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi relevan dengan kehidupan anak muda modern saat ini. Jazakallahu khairan katsiran untuk yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.